Bayangkan memiliki perusahaan bernilai ratusan miliar, tinggal di rumah mewah, memiliki mobil dengan sopir pribadi, dan bisa membeli hampir semua yang kamu inginkan. Tetapi setiap malam kamu pulang ke rumah yang begitu besar hanya untuk menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar menunggumu. Itulah kehidupan Kirana Adisti, seorang CEO muda yang dianggap sukses oleh semua orang. Namun, pada suatu pagi yang terlihat biasa, Kirana justru duduk di sebuah kedai kopi kecil dan menangis di depan seorang penjual kopi sederhana yang bahkan tidak tahu bahwa perempuan di depannya adalah pemilik perusahaan besar. Pria itu tidak memberinya hadiah mahal, tidak menjanjikan kehidupan mewah, bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang dimiliki Kirana. Ia hanya meletakkan secangkir kopi di depannya dan berkata, "Kalau hari ini terlalu berat, tidak apa-apa, berhenti sebentar. Besok kita mulai lagi." Kalimat sederhana itu justru menjadi awal dari sebuah kisah yang mengubah seluruh hidup Kirana. Namaku Kirana Adisti. Usiaku 37 tahun. Selama hampir 15 tahun, hidupku dipenuhi angka, rapat, kontrak, target, dan keputusan besar. Aku adalah pendiri sekaligus CEO sebuah perusahaan teknologi dan distribusi bernama Arunika Group. Perusahaan itu dibangun dari usaha kecil yang dulu dirintis bersama ayahku. Setelah ayah meninggal, aku mengambil alih sebagian besar tanggung jawab perusahaan dan bekerja tanpa mengenal waktu. Dari sebuah kantor kecil dengan 7 karyawan, Arunika Group berkembang menjadi perusahaan dengan ratusan pegawai dan beberapa cabang di berbagai kota. Media sering menyebutku sebagai salah satu pengusaha wanita paling sukses di generasiku. Wawancara tentang perjalanan bisnis sering muncul di berbagai majalah. Orang-orang melihat fotoku memakai pakaian mahal, menghadiri konferensi, berdiri di samping mobil mewah, dan berbicara di depan ratusan orang. Banyak yang mengatakan aku memiliki kehidupan sempurna. Tetapi tidak ada yang tahu seperti apa keadaan rumahku ketika malam tiba. Rumah itu besar, tetapi sering terasa seperti bangunan kosong. Aku memiliki ruang makan yang bisa menampung belasan orang, tetapi hampir selalu makan sendirian. Aku memiliki kamar dengan pemandangan taman yang indah, tetapi sering tidur sambil membawa laptop karena masih memikirkan pekerjaan. Aku pernah menikah. Pernikahan itu berlangsung hampir 6 tahun dan berakhir dengan cara yang membuatku sulit percaya kepada orang lain. Mantan suamiku, Reza, awalnya adalah seseorang yang kukira mencintaiku apa adanya. Namun, setelah pernikahan berjalan beberapa tahun, aku menemukan bahwa sebagian besar keputusan yang dibuatnya ternyata berkaitan dengan kepentingan finansial. Ia menggunakan namaku untuk membuka beberapa kerjasama bisnis dan pernah mencoba mengendalikan sebagian aset perusahaan. Ketika semuanya terbongkar, hubungan kami berakhir. Setelah perceraian itu, aku menutup diri. Aku mengatakan kepada semua orang bahwa aku baik-baik saja. Aku kembali bekerja lebih keras. Bagiku, pekerjaan adalah tempat paling aman untuk bersembunyi. Selama aku sibuk, aku tidak perlu memikirkan kesepian. Setiap hari dimulai pukul 5 pagi. Aku berolahraga, membaca laporan, lalu berangkat ke kantor. Sekitar pukul 8, rapat pertama dimulai. Siang hari diisi pertemuan dengan investor, sore hari evaluasi proyek, dan malam hari sering digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Aku jarang mengambil cuti. Bahkan ketika tubuhku meminta istirahat, pikiranku tetap bekerja. Suatu Senin pagi, aku mengalami hari yang sangat buruk. Salah satu proyek utama perusahaan mengalami masalah. 2 klien besar membatalkan kerjasama dalam waktu hampir bersamaan. Nilai saham perusahaan turun dan beberapa anggota dewan direksi mulai mempertanyakan strategi yang kugunakan. Aku mengikuti rapat selama hampir 4 jam. Semua orang berbicara. Semua orang memberikan pendapat. Tetapi pada akhirnya, semua keputusan tetap berada di tanganku. Ketika rapat selesai, aku masuk ke ruang kerja dan menutup pintu. Aku duduk sendirian. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa sangat lelah. Bukan hanya lelah secara fisik, tetapi lelah karena harus selalu terlihat kuat. Aku membuka ponsel. Ada puluhan pesan pekerjaan. Tidak ada satupun pesan yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku kemudian mengambil tas dan keluar dari kantor tanpa memberitahu siapapun.
Sopirku bertanya hendak kemana. Aku menjawab, kemana saja. Saya ingin sendiri. Mobil akhirnya berhenti di sebuah kawasan lama yang jarang kukunjungi. Di sana aku melihat sebuah kedai kopi kecil bernama Kopi Senja. Kedainya sederhana, hanya memiliki beberapa meja kayu dan papan menu yang ditulis dengan kapur. Entah kenapa aku turun dari mobil dan masuk ke sana. Seorang pria sedang berdiri di balik meja. Usianya mungkin sekitar 35 tahun. Ia mengenakan celemek coklat sederhana. Rambutnya sedikit berantakan dan tangannya sibuk menyiapkan kopi. Ketika melihatku, ia tersenyum. Mau pesan apa, Bu? Aku hampir menjawab seperti biasanya kepada pelayan restoran mahal, tetapi entah mengapa aku hanya berkata, kopi hitam. Ia bertanya, pahit? Aku mengangguk, yang paling pahit. Ia tertawa kecil. Kalau begitu, saya buatkan yang tidak terlalu pahit. Hari ini wajah ibu sudah cukup pahit. Aku menatapnya dengan heran. Sudah lama tidak ada orang yang berbicara kepadaku seperti itu. Aku bahkan hampir tersenyum. Pria itu bernama Raka. Ia adalah pemilik sekaligus penjual kopi di kedai tersebut. Ia membuat kopi dengan sangat tenang. Tidak terburu-buru. Tidak banyak bicara. Ketika kopi diletakkan di depanku, ia berkata, coba dulu. Kalau tidak cocok, saya buatkan lagi. Aku menyesapnya. Rasanya sederhana, tetapi entah kenapa terasa nyaman. Aku duduk hampir 1 jam. Raka tidak bertanya siapa aku. Tidak bertanya pekerjaanku. Tidak bertanya kenapa aku datang sendirian. Ia hanya sesekali membersihkan meja dan melayani pelanggan lain. Ketika aku hendak pergi, ia berkata, besok datang lagi kalau kopinya cocok. Aku menjawab, kalau saya tidak datang. Ia tersenyum. Berarti mungkin ada kopi yang lebih enak di tempat lain. Aku tertawa kecil. Itu pertama kalinya aku tertawa tanpa dibuat-buat setelah beberapa minggu. Keesokan harinya aku kembali. Bukan karena kopinya luar biasa, tetapi karena untuk pertama kalinya aku merasa bisa duduk tanpa harus menjadi CEO. Raka mulai mengenal pesananku. Kopi hitam, tidak terlalu pahit, katanya ketika aku datang. Aku mengangguk. Hari-hari berikutnya menjadi kebiasaan. Aku datang hampir setiap pagi sebelum ke kantor. Kadang hanya 15 menit. Kadang hampir 1 jam. Kami mulai berbicara. Aku mengatakan bahwa aku bekerja di sebuah perusahaan. Aku tidak menyebut bahwa aku pemiliknya. Raka mengatakan bahwa ia dulu bekerja di sebuah hotel, tetapi keluar karena ingin merawat ibunya. Setelah ibunya meninggal, ia membuka kedai kopi kecil itu menggunakan tabungan yang tersisa. Ia tidak kaya. Bahkan kedainya sering mengalami masalah. Tetapi ia terlihat menikmati hidup. Aku bertanya mengapa ia tidak membuka cabang. Ia menjawab, kalau cabang bertambah, mungkin uang bertambah. Tapi waktu saya untuk menikmati hidup juga berkurang. Jawaban itu membuatku berpikir. Selama bertahun-tahun aku mengejar pertumbuhan. Raka justru mengejar ketenangan. Suatu pagi aku datang dengan wajah sangat lelah. Rapat perusahaan berlangsung buruk. Aku mengatakan kepada Raka bahwa aku merasa gagal. Ia meletakkan secangkir kopi di depanku. Orang yang gagal itu bukan orang yang kehilangan sesuatu. Orang yang gagal adalah orang yang berhenti mencoba setelah kehilangan. Aku menatapnya. Kamu selalu bicara seperti itu. Tanyaku. Ia tertawa. Tidak, saya cuma penjual kopi. Aku tersenyum. Aku tidak tahu bahwa percakapan sederhana tersebut akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Aku juga belum tahu bahwa beberapa minggu kemudian, Raka akan mengetahui siapa diriku sebenarnya, dan ketika itu terjadi, hubungan sederhana yang mulai membuatku bahagia justru berada di ambang kehancuran. Hubunganku dengan Raka perlahan menjadi bagian dari rutinitas yang tidak pernah kurencanakan. Setiap pagi aku datang ke kedainya. Kadang aku membawa laptop dan bekerja di sudut ruangan. Kadang aku hanya duduk sambil membaca buku. Raka tidak pernah menggangguku. Ia tahu kapan harus mengajak bicara dan kapan harus membiarkanku sendiri. Ada sesuatu yang berbeda dari caranya memperlakukan orang.
Ia tidak pernah terlihat berusaha membuat pelanggan terkesan. Jika seseorang membeli kopi mahal, ia tetap memperlakukannya sama seperti pelanggan yang hanya membeli segelas air. Aku mulai sering memperhatikan bagaimana ia berbicara kepada orang lain. Ada seorang tukang ojek yang hampir setiap pagi membeli kopi dengan uang receh. Raka tidak pernah mempermasalahkan. Ada seorang mahasiswa yang terkadang belum memiliki cukup uang. Raka membiarkannya mencatat utang kecil di sebuah buku. Nanti kalau sudah ada uang, bayar, katanya. Aku pernah bertanya apakah ia tidak takut orang-orang tidak membayar. Ia menjawab, kalau ada yang tidak bayar, saya rugi 1 kopi. Tapi kalau saya tidak mau percaya kepada siapapun, saya rugi lebih besar. Kalimat itu sangat berbeda dari prinsip bisnis yang selama ini ku kenal. Di dunia perusahaan, kepercayaan harus selalu disertai kontrak. Di kedai kecil itu, kepercayaan justru menjadi alasan orang datang kembali. Aku mulai belajar sesuatu darinya. Suatu hari aku membawa seorang direktur perusahaan ke kedai tersebut untuk membicarakan proyek. Raka tidak tahu bahwa orang yang duduk bersamaku adalah salah satu pengusaha besar di kota. Ia hanya datang dan bertanya, "Pesan seperti biasa?" Aku mengangguk. Setelah mereka pergi, direktur itu bertanya, "Kamu sering ke tempat seperti ini?" Aku menjawab, "Iya." Ia tertawa. "Tidak cocok dengan gaya hidupmu." Aku tidak menjawab. Justru aku merasa tempat itu lebih cocok dengan diriku daripada ruang rapat manapun. Beberapa minggu kemudian, aku mulai menceritakan sedikit tentang kehidupanku. Aku mengatakan bahwa aku pernah mengalami perceraian. Raka tidak bertanya tentang siapa yang salah. Ia hanya berkata, kalau hubungan berakhir, bukan berarti hidup ikut berakhir. Aku bertanya apakah ia pernah menikah. Ia menggeleng. Pernah hampir. Ia kemudian bercerita bahwa ia pernah memiliki tunangan. Tetapi hubungan itu berakhir ketika ia memilih merawat ibunya yang sakit. Tunangannya tidak bisa menerima keputusan tersebut. Raka tidak menyalahkannya. Mungkin kami memang ingin kehidupan yang berbeda. Aku kagum karena ia tidak menyimpan kebencian. Aku bertanya apakah ia menyesal. Ia menjawab, "Kadang. Tapi kalau saya harus mengulang, saya tetap akan memilih ibu." Aku terdiam. Aku mulai memahami mengapa Raka memiliki ketenangan yang tidak kumiliki. Ia pernah kehilangan sesuatu, tetapi tidak membiarkan kehilangan itu membuatnya pahit. Sementara aku memiliki hampir semuanya, tetapi masih membawa luka dari masa lalu. Suatu sore, hujan turun sangat deras. Aku belum sempat pulang. Raka menawarkan agar aku menunggu sampai hujan reda. Kami duduk di teras kedai. Untuk pertama kalinya aku menceritakan bahwa perusahaan tempatku bekerja sebenarnya sedang mengalami masalah. Raka tidak tahu aku adalah pemilik perusahaan. Ia hanya mendengarkan. "Kalau kamu bisa berhenti bekerja selama 1 minggu, kamu mau kemana?" tanyanya. Aku tertawa. Saya tidak ingat kapan terakhir kali libur. Ia berkata, "Berarti itu masalahnya." Ia kemudian mengusulkan agar aku pergi ke sebuah desa wisata yang tidak jauh dari kota. Tidak ada rapat di sana. Tidak ada investor. Tidak ada laporan. Aku mengatakan bahwa aku tidak bisa. Ia menjawab, "Itulah kenapa kamu perlu pergi." Entah mengapa aku menerima saran tersebut. Akhir pekan itu aku pergi ke desa wisata tersebut. Raka ternyata ikut karena kedai sedang tutup 1 hari. Kami pergi bukan sebagai pasangan, tetapi sebagai 2 orang yang ingin beristirahat. Kami berjalan menyusuri perkebunan, makan di warung sederhana, dan berbicara tentang banyak hal. Aku merasa seperti kembali menjadi manusia biasa. Tidak ada yang memanggilku Bu CEO. Tidak ada yang meminta keputusan. Hanya ada aku, Raka, dan percakapan panjang yang membuat waktu terasa cepat. Saat matahari mulai tenggelam, Raka berkata, "Kamu terlihat lebih bahagia kalau tidak sedang bekerja." Aku tersenyum. Mungkin karena saat bersama kamu saya tidak harus berpura-pura kuat. Raka menatapku. "Kamu tidak harus kuat setiap saat." Kalimat itu membuatku hampir menangis. Aku mulai menyadari bahwa perasaanku terhadapnya semakin dalam.
Tetapi ada satu hal yang belum kulakukan, mengatakan siapa diriku sebenarnya. Aku takut. Bukan karena aku malu memiliki kekayaan. Aku takut kehilangan cara Raka memandangku. Aku ingin ia mengenal Kirana, bukan CEO Arunika Group. Namun, rahasia sebesar itu tidak mungkin disimpan selamanya. Suatu pagi, sebuah berita tentang perusahaan kami muncul di televisi kecil di kedai. Wajahku tampil di layar. Berita tersebut membahas proyek besar Arunika Group. Raka yang sedang membuat kopi tiba-tiba berhenti. Ia menatap televisi, lalu menatapku. Aku tahu saat itu semuanya berubah. Kamu, katanya pelan. Aku tidak menjawab. Kamu Kirana Adisti. Aku mengangguk. Ia menatapku cukup lama. CEO Arunika Group. Aku kembali mengangguk. Wajahnya berubah. Ia meletakkan cangkir yang sedang dipegangnya. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Aku mencoba menjelaskan bahwa aku takut ia berubah. Ia menjawab, jadi selama ini saya satu-satunya orang yang tidak tahu. Aku meminta maaf. Raka tidak marah dengan keras. Justru ketenangannya membuatku semakin merasa bersalah. Ia berkata, saya tidak peduli kamu kaya atau tidak. Tapi saya peduli kamu tidak jujur. Aku mengatakan bahwa aku hanya ingin memiliki satu tempat di mana orang tidak melihatku sebagai CEO. Raka menghela napas. Saya mengerti. Tapi saya bukan tempat pelarian. Kalimat itu membuatku terdiam. Ia meminta waktu untuk berpikir. Hari itu aku meninggalkan kedai tanpa membawa kopi. Beberapa hari berlalu dan Raka tidak menghubungiku. Aku kembali bekerja. Tetapi pikiranku tidak pernah benar-benar berada di kantor. Aku bahkan membatalkan beberapa rapat hanya untuk duduk sendirian di rumah. Nadia, sahabat sekaligus direktur keuanganku, mengatakan bahwa aku terlihat seperti orang yang kehilangan sesuatu. Aku mengatakan bahwa mungkin aku memang kehilangan sesuatu. Nadia kemudian bertanya siapa. Aku menjawab, seseorang yang membuat saya merasa tidak perlu menjadi siapa-siapa. Beberapa minggu kemudian, aku menerima pesan dari Raka. Isinya pendek. Kalau kamu masih mau bicara, datanglah besok pagi. Aku datang. Raka sudah menunggu. Ia berkata bahwa ia marah, tetapi bukan karena aku kaya. Ia marah karena aku tidak percaya kepadanya. Aku meminta maaf sekali lagi. Kemudian ia mengatakan sesuatu yang membuatku terkejut. Saya ingin mengenal Kirana. Bukan CEO-nya. Bukan kekayaannya. Tapi kalau kamu mau jujur mulai sekarang. Aku mengangguk. Hubungan kami akhirnya dimulai dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi rahasia. Namun, ketika hubungan kami mulai diketahui oleh beberapa orang di lingkungan perusahaan, masalah baru muncul. Orang-orang mulai mengatakan bahwa Raka hanya mengejar hartaku. Beberapa media bahkan mulai menulis berita tentang CEO kaya dan penjual kopi. Raka menjadi bahan pembicaraan. Dan untuk pertama kalinya, aku harus memilih, mempertahankan citra perusahaan atau mempertahankan seseorang yang membuatku menemukan kebahagiaan. Berita tentang hubunganku dengan Raka menyebar lebih cepat daripada yang kubayangkan. Awalnya hanya beberapa teman yang mengetahui. Kemudian seseorang mengambil foto kami saat berada di sebuah tempat makan sederhana. Foto tersebut tersebar di media sosial dengan judul yang bermacam-macam. Ada yang menyebut Raka sebagai pria beruntung. Ada yang mengatakan ia sedang mencari keuntungan. Bahkan ada yang menuduhku menggunakan hubungan tersebut untuk meningkatkan citra perusahaan. Aku tidak terlalu peduli. Tetapi Raka berbeda. Ia tidak terbiasa menjadi perhatian. Kedainya yang sebelumnya tenang mulai didatangi orang-orang yang hanya ingin mengambil foto. Beberapa pelanggan bahkan bertanya langsung kepadanya apakah benar ia akan menikah dengan seorang CEO. Raka mulai merasa tidak nyaman. Ia mengatakan kepadaku bahwa kehidupan sederhananya berubah. Aku menawarkan untuk membeli kedainya agar ia tidak perlu bekerja terlalu keras. Ia langsung menolak. Saya tidak ingin kedai ini menjadi milikmu, katanya. Aku mengatakan aku hanya ingin membantu. Ia menjawab, justru itu masalahnya. Saya ingin tetap memiliki sesuatu yang saya bangun sendiri. Aku terdiam.
Aku akhirnya memahami bahwa bagi Raka, kemandirian bukan sekadar soal uang. Itu adalah harga dirinya. Aku kemudian membuat keputusan untuk tidak mencampurkan bisnis kami. Aku tidak pernah menggunakan pengaruh perusahaan untuk membantu kedainya. Jika kedai tersebut berhasil, itu karena kerja keras Raka sendiri. Jika gagal, aku tidak akan menyelamatkannya secara diam-diam. Keputusan tersebut membuat kami lebih nyaman. Namun, masalah datang dari orang lain. Salah satu anggota dewan perusahaan bernama Victor mulai mempertanyakan hubunganku. Ia mengatakan bahwa kehidupan pribadiku bisa memengaruhi citra perusahaan. Aku menjawab bahwa selama aku menjalankan tugas dengan profesional, kehidupan pribadi bukan urusan perusahaan. Victor tidak setuju. Beberapa hari kemudian, aku menemukan bahwa ada informasi pribadi tentang Raka yang disebarkan kepada media. Masa lalunya dibongkar. Berita tentang mantan tunangannya, kehidupan keluarganya, bahkan kondisi keuangan kedainya muncul di internet. Aku sangat marah. Aku meminta tim hukum mencari sumbernya. Ternyata informasi tersebut berasal dari salah satu perusahaan media yang memiliki hubungan bisnis dengan kompetitor kami. Aku mulai curiga bahwa ada pihak yang sengaja memanfaatkan hubungan kami untuk menjatuhkan perusahaan. Raka meminta agar aku tidak membuat masalah lebih besar. Jangan hancurkan perusahaanmu hanya karena saya, katanya. Aku menjawab, ini bukan tentang kamu. Ini tentang orang yang menyalahgunakan informasi pribadi. Kami kemudian menempuh jalur hukum. Prosesnya panjang. Namun, setelah beberapa bulan, sumber penyebaran informasi berhasil diketahui. Ternyata ada orang dalam perusahaan yang menjual data kepada pihak luar. Ia diberhentikan dan kasusnya diproses. Setelah masalah tersebut selesai, Raka mengatakan bahwa ia mulai memahami kehidupan yang selama ini kujalani. Ternyata jadi kamu juga tidak mudah, katanya. Aku tertawa. Saya sudah bilang. Ia menjawab, saya baru tahu sekarang. Hubungan kami menjadi semakin kuat setelah melewati masalah tersebut. Aku mulai lebih sering menghabiskan waktu di kedai. Raka tetap membuat kopi sendiri. Ia bahkan pernah menolak ketika aku menawarkan untuk membelikan mesin kopi baru. Mesin yang ini masih bisa, katanya. Aku bertanya kapan ia akan menggantinya. Kalau memang sudah tidak bisa dipakai. Aku tersenyum. Ia berbeda dari orang-orang yang pernah ku kenal. Ia tidak merasa harus memiliki sesuatu hanya karena mampu membelinya. Suatu hari aku mengajak Raka bertemu keluargaku. Ibuku awalnya khawatir. Ia takut Raka hanya tertarik pada kekayaanku. Aku tidak menyalahkannya karena pengalaman masa lalu membuat keluarga kami berhati-hati. Tetapi setelah bertemu Raka, ibu justru menyukainya. Raka tidak mencoba membuatnya terkesan. Ia berbicara sederhana, membantu membawa barang, dan bahkan memperbaiki keran dapur yang bocor ketika melihatnya. Ibu tertawa. Kirana, ini orang pertama yang datang ke rumah kita dan malah sibuk memperbaiki sesuatu. Aku tertawa. Hubungan Raka dengan keluargaku berkembang. Tetapi aku masih memiliki satu kekhawatiran. Apakah Raka benar-benar siap hidup di dunia yang sangat berbeda dari kehidupannya? Suatu malam aku menanyakannya. Ia menjawab, saya tidak ingin menjadi seperti kamu. Saya ingin tetap menjadi diri saya. Aku mengatakan bahwa aku tidak pernah memintanya berubah. Kalau begitu kita baik-baik saja. Hubungan kami berjalan beberapa tahun. Raka mulai mengembangkan kedainya dengan konsep yang tetap sederhana. Ia menambah beberapa meja, tetapi tidak membuka cabang besar. Ia juga membuat program kopi gratis untuk pekerja malam setiap akhir pekan. Aku kagum. Ketika kutanya mengapa, ia menjawab, dulu saya pernah tidak punya uang untuk membeli kopi ketika bekerja malam. Sekarang kalau saya bisa membantu orang lain, kenapa tidak? Aku mulai ikut mendukung program tersebut, tetapi tetap menggunakan uang pribadiku tanpa membawa nama perusahaan. Kami bekerja sama dalam kegiatan sosial, tetapi tidak pernah menjadikan hubungan kami sebagai alat promosi. Sementara itu, karierku semakin berkembang. Arunika Group mengalami pertumbuhan besar. Tetapi aku mulai mengubah cara bekerja.
Aku tidak lagi mengambil semua keputusan sendiri. Aku belajar mempercayai tim. Aku juga mulai mengambil waktu libur. Raka mengajariku bahwa hidup tidak harus selalu produktif. Kamu tidak akan mendapat penghargaan karena bekerja sampai tubuhmu rusak, katanya. Aku tertawa. Kamu tahu betapa banyak orang yang akan protes kalau mendengar CEO bicara seperti itu. Ia menjawab, berarti mereka perlu belajar juga. Suatu hari, perusahaan mengalami masalah besar. Salah satu proyek internasional gagal dan menyebabkan kerugian yang cukup besar. Dewan direksi kembali menekan. Aku hampir kembali ke kebiasaan lama, bekerja sepanjang malam dan menyelesaikan semuanya sendiri. Raka melihatku duduk di kedainya dengan laptop terbuka sampai tengah malam. Ia mengambil laptop itu dan menutupnya. Besok masih ada. Aku protes. Ia menjawab, kalau kamu sakit, besok tidak akan ada artinya. Aku akhirnya pulang. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan masalah menunggu sampai pagi. Anehnya, keesokan harinya aku justru bisa berpikir lebih jernih. Aku mulai memahami bahwa kebahagiaan yang diberikan Raka bukan karena ia memiliki solusi untuk semua masalah. Ia hanya mengingatkanku bahwa aku manusia. Namun, ketika hubungan kami mulai semakin serius, sebuah keputusan besar harus dibuat. Raka mengatakan bahwa ia ingin menikah, tetapi ia tidak ingin menikah karena statusku sebagai CEO. Ia ingin kami membuat perjanjian yang jelas mengenai harta dan bisnis. Aku setuju. Bahkan aku merasa lega. Kami ingin memastikan hubungan kami tidak pernah dicampur dengan kepentingan finansial. Persiapan pernikahan berjalan sederhana. Tetapi tepat ketika semuanya hampir selesai, sebuah kabar datang. Raka mendapatkan tawaran untuk menjual kedainya dengan nilai yang sangat besar. Ia menolaknya. Aku bertanya mengapa. Ia menjawab, karena saya tidak ingin menjual tempat yang membuat saya bertemu kamu. Aku tersenyum. Namun, aku belum tahu bahwa beberapa minggu setelah pernikahan, justru aku yang akan menghadapi keputusan yang membuat seluruh kekayaanku terancam. Pernikahanku dengan Raka berlangsung sederhana. Tidak ada pesta besar seperti yang mungkin diharapkan dari seorang CEO. Kami hanya mengundang keluarga, sahabat dekat, dan beberapa orang yang benar-benar berarti dalam hidup kami. Raka memakai jas sederhana. Aku memilih gaun yang tidak terlalu berlebihan. Ketika berdiri di depan keluarga, aku merasa lebih tenang daripada ketika menghadiri acara bisnis terbesar sekalipun. Setelah menikah, kami tetap menjalani kehidupan masing-masing. Aku bekerja di perusahaan. Raka mengurus kedainya. Kami tidak tinggal di rumah mewah yang kumiliki sebelumnya. Kami memilih sebuah rumah yang lebih sederhana dan cukup untuk kami berdua. Banyak orang bertanya mengapa aku tidak membawa Raka tinggal di rumah besar. Jawabanku sederhana. Karena kami ingin memiliki rumah, bukan simbol kekayaan. Kehidupan kami berjalan baik selama beberapa tahun. Raka tetap membuat kopi. Aku tetap menjalankan perusahaan. Pada akhir pekan, kami sering pergi tanpa pengawalan. Kadang hanya makan di warung kecil. Kadang berjalan-jalan di pasar. Aku mulai menikmati hal-hal yang dulu tidak pernah kuperhatikan. Tetapi kemudian dunia bisnis berubah. Arunika Group menghadapi masalah besar setelah salah satu anak perusahaan mengalami kegagalan investasi. Kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada perkiraan. Beberapa investor mulai menjual saham. Nilai perusahaan turun drastis. Dewan direksi meminta aku mengambil tindakan cepat. Aku menjual beberapa aset perusahaan dan menutup proyek yang tidak menguntungkan. Tetapi masalah semakin besar. Dalam waktu 1 tahun, kekayaan yang selama ini kubangun mulai berkurang. Media mulai menulis bahwa kejayaan Kirana Adisti berakhir. Aku membaca berita tersebut tanpa emosi. Dulu aku mungkin akan panik. Sekarang aku justru merasa ada sesuatu yang aneh. Untuk pertama kalinya, aku tidak terlalu takut kehilangan uang. Aku takut kehilangan orang-orang yang selama ini bekerja bersamaku. Aku memilih mempertahankan sebanyak mungkin karyawan meskipun keuntungan perusahaan turun. Keputusan itu membuat beberapa investor marah. Salah satu anggota dewan bahkan mengatakan bahwa aku terlalu emosional. Aku menjawab,
Perusahaan bisa dibangun kembali. Kepercayaan manusia tidak selalu bisa. Raka mendukungku, tetapi ia tidak ikut campur dalam keputusan perusahaan. Ia hanya memastikan aku tetap makan dan tidur. Suatu malam, aku pulang sangat larut. Aku duduk di ruang tamu dan berkata bahwa mungkin aku harus menjual rumah kami. Raka bertanya apakah itu diperlukan. Aku mengangguk. Ia kemudian berkata, "Kalau memang perlu, kita jual." Aku menatapnya. "Kamu tidak keberatan?" Ia tertawa. "Saya pernah tinggal di rumah yang lebih kecil." Aku berkata bahwa aku takut kehilangan semuanya. Raka menjawab, "Kamu tidak kehilangan semuanya. Kamu masih punya kemampuanmu. Kamu masih punya keluarga. Dan kamu masih punya saya." Aku menangis malam itu. Bukan karena masalah perusahaan, tetapi karena aku sadar bahwa selama ini aku selalu takut kehilangan orang karena kekayaan. Sekarang ketika kekayaan benar-benar mulai hilang, orang yang kucintai justru tetap berada di sampingku. Aku akhirnya menjual beberapa aset dan menggunakan sebagian dana untuk menyelamatkan perusahaan. Prosesnya berat. Banyak orang meninggalkan kami. Beberapa investor menggugat. Tetapi perlahan Arunika Group mulai pulih. Kami mengecilkan perusahaan, fokus pada bisnis inti, dan berhenti mengejar pertumbuhan yang terlalu agresif. Setelah 2 tahun, perusahaan kembali menghasilkan keuntungan. Tidak sebesar masa kejayaan sebelumnya, tetapi jauh lebih sehat. Aku juga berubah. Aku tidak lagi menganggap kesuksesan sebagai jumlah uang di rekening. Aku mulai mengukur kesuksesan dari kualitas hidup dan orang-orang yang bisa kubantu. Raka tetap menjalankan kedainya. Kedai itu sekarang berkembang sedikit, tetapi ia tetap mempertahankan suasana sederhana. Ia tidak pernah ingin menjadikannya jaringan besar. Aku pernah bertanya mengapa. Ia menjawab, "Kalau terlalu besar, saya takut tidak sempat menyapa pelanggan satu persatu." Aku tertawa. Suatu pagi aku datang ke kedai dan melihat seorang pria tua duduk sendirian. Raka memberinya kopi gratis. Aku bertanya siapa dia. Raka menjawab bahwa pria tersebut dulu sering datang ketika tidak punya uang. Sekarang dia sudah punya pekerjaan, tapi saya masih ingin memberinya kopi. Aku terharu. Aku menyadari bahwa Raka memiliki cara sendiri dalam memaknai keberhasilan. Ia tidak menghitung berapa banyak cabang yang dimiliki. Ia menghitung berapa banyak orang yang merasa diterima di kedainya. Beberapa tahun setelah pernikahan, kami memiliki seorang anak perempuan. Kami sepakat membesarkannya tanpa memanjakannya dengan kekayaan. Ia tahu ibunya memiliki perusahaan besar. Tetapi ia juga tahu bahwa uang bukan alasan seseorang lebih baik daripada orang lain. Raka mengajarinya membuat kopi. Aku mengajarinya menabung. Kami ingin ia memahami kedua sisi kehidupan. Suatu hari anak kami bertanya, "Mama kenapa suka kopi di sini? Kan di rumah bisa beli mesin yang lebih bagus." Aku tertawa. Raka menjawab, "Karena kopi yang dibuat dengan tangan kadang rasanya berbeda." Aku menatapnya dan tahu ia tidak hanya berbicara tentang kopi. Ia berbicara tentang kehidupan. Bertahun-tahun kemudian, aku kembali mengunjungi kantor lama tempat aku dulu bekerja sendirian. Aku teringat bagaimana hidupku dulu hanya berisi target. Aku pernah memiliki segalanya, tetapi tidak merasa bahagia. Sekarang aku memiliki lebih sedikit kekayaan dibanding masa lalu, tetapi aku memiliki keluarga yang membuatku merasa pulang. Suatu malam, aku bertanya kepada Raka apakah ia pernah menyesal menikah denganku. Ia tertawa. "Kenapa tiba-tiba bertanya begitu?" Aku mengatakan bahwa kehidupanku penuh masalah. Ia menjawab, "Kamu pikir hidup dengan penjual kopi tidak punya masalah?" Kami tertawa. Kemudian ia menjadi serius. "Saya tidak menikahi rekeningmu. Saya menikahi kamu." Kalimat itu sederhana, tetapi membuatku kembali teringat hari pertama kami bertemu. Saat itu aku datang sebagai perempuan yang lelah dan hanya ingin secangkir kopi. Raka tidak tahu siapa aku. Ia hanya melihat seseorang yang membutuhkan tempat untuk duduk. Mungkin itulah alasan aku jatuh cinta kepadanya. Ia tidak pernah mencoba menyelamatkanku.
Ia hanya mengingatkanku bahwa aku bisa menyelamatkan diriku sendiri. Beberapa tahun kemudian, aku membuat keputusan besar. Aku menyerahkan sebagian besar operasional perusahaan kepada tim profesional. Aku tidak lagi ingin menjadi pusat dari segala sesuatu. Aku ingin memiliki waktu untuk keluarga. Aku juga mulai membantu mengembangkan program pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Raka ikut terlibat dengan cara yang sederhana. Ia mengajarkan keterampilan dasar membuat kopi dan mengelola usaha kecil. Kami tidak pernah mengumumkan siapa yang membiayai program tersebut. Kami hanya ingin orang-orang mendapatkan kesempatan. Pada suatu sore, aku duduk di kedai dan melihat Raka bekerja. Tangannya masih sama. Cara membuat kopinya masih sama. Kedainya memang sudah sedikit lebih besar, tetapi suasananya tetap sederhana. Aku bertanya kepadanya, "Kalau dulu kamu tahu saya CEO, apa kamu tetap akan membuatkan kopi untuk saya?" Ia menjawab, "Tentu." Aku tersenyum. "Kenapa?" Ia berkata, "Karena waktu itu kamu datang bukan sebagai CEO. Kamu datang sebagai orang yang sedang lelah." Aku terdiam. Aku sadar, mungkin itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan ketika seseorang mengagumi pencapaian kita, tetapi ketika seseorang melihat kita sebagai manusia biasa. Namun, ada satu hal yang masih ingin kulakukan. Aku ingin kembali ke kedai itu pada hari pertama kami bertemu, membawa sebuah hadiah untuk Raka. Hadiah yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan hadiah itu akan menjadi penutup perjalanan yang dimulai dari secangkir kopi. Bertahun-tahun setelah pertemuan pertama kami, Kopi Senja masih berdiri di tempat yang sama. Kedainya memang sudah direnovasi, tetapi papan nama lama masih dipertahankan. Aku sengaja meminta Raka tidak menggantinya. Bagiku, tempat itu adalah bagian dari sejarah hidup kami. Suatu pagi aku datang lebih awal. Raka belum membuka kedai. Aku membawa sebuah kotak kecil. Ketika ia datang dan melihatku, ia tersenyum. "Kamu datang terlalu pagi." Aku menjawab, "Saya punya sesuatu untukmu." Ia membuka pintu dan kami masuk. Aku meletakkan kotak itu di atas meja. Raka bertanya apa isinya. Aku mengatakan bahwa ia harus membukanya setelah membuatkan kopi. Ia tertawa dan mulai menyiapkan 2 cangkir. Setelah kopi selesai, kami duduk berhadapan. Raka membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah buku kecil. Aku mengatakan bahwa buku itu berisi seluruh perjalanan perusahaan yang kubangun dari awal hingga sekarang. Tetapi halaman terakhir berisi sesuatu yang berbeda. Aku menulis bahwa kesuksesan terbesar dalam hidupku bukanlah membangun perusahaan bernilai miliaran. Kesuksesan terbesar adalah menemukan seseorang yang membuatku tidak takut kehilangan semuanya. Raka membaca tulisan itu dalam diam. Ia kemudian menatapku. "Ini hadiah paling mahal yang pernah saya terima." Aku tertawa. "Padahal bukunya murah." Ia menjawab, "Bukan bukunya yang mahal." Kami terdiam beberapa saat. Aku kemudian mengatakan bahwa ada satu hal yang belum pernah kuceritakan. Saat pertama kali datang ke kedai, aku sebenarnya tidak berniat kembali. Aku hanya ingin duduk sebentar karena sedang mengalami masalah besar. Tetapi setelah bertemu Raka, aku menemukan alasan untuk datang lagi. Raka berkata, "Saya juga tidak menyangka perempuan yang pesan kopi paling pahit itu akan menjadi istri saya." Kami tertawa. Kehidupan kami tidak selalu sempurna. Kami masih bertengkar. Kami masih berbeda pendapat. Aku kadang terlalu sibuk bekerja. Raka kadang terlalu keras kepala. Tetapi kami belajar menyelesaikan masalah tanpa membiarkan ego menang. Aku juga belajar bahwa cinta bukan tentang seseorang yang selalu membuat kita bahagia. Cinta adalah tentang seseorang yang tetap mau berbicara ketika kita sedang marah, tetap mau mendengar ketika kita kecewa, dan tetap mau tinggal ketika keadaan tidak sesuai rencana. Ketika perusahaan kembali stabil, aku tidak lagi mengejar kekayaan seperti dulu. Aku tetap bekerja keras, tetapi tujuan hidupku berubah. Aku ingin membangun sesuatu yang berguna, bukan hanya sesuatu yang besar. Aku ingin karyawan merasa dihargai. Aku ingin pelanggan merasa dilayani. Aku ingin bisnis memiliki manfaat bagi orang lain.
Dan Raka menjadi orang yang selalu mengingatkanku agar tidak kehilangan arah. Suatu hari aku bertanya kepadanya, "Menurutmu apa yang membuat seseorang sukses?" Ia menjawab, "Kalau menurut saya, sukses itu ketika kamu bisa tidur nyenyak tanpa takut kehilangan sesuatu." Aku mengingat kalimat tersebut. Dulu aku memiliki miliaran rupiah tetapi sering tidak bisa tidur. Sekarang hidupku jauh lebih sederhana. Tetapi aku bisa tidur dengan tenang karena tahu keluargaku ada di dekatku. Anak kami tumbuh menjadi anak yang sederhana. Ia tahu kami memiliki kemampuan finansial, tetapi kami tidak pernah mengajarinya bahwa kekayaan menentukan nilai seseorang. Ia sering membantu Raka di kedai saat liburan. Ia juga sesekali ikut denganku ke kantor. Ia melihat dua dunia yang berbeda. Dunia perusahaan dan dunia kedai kopi. Aku berharap ia belajar bahwa keduanya sama-sama memiliki nilai. Suatu hari ia bertanya, "Mama, kenapa dulu Mama suka datang ke sini?" Aku menjawab, "Karena Mama sedang belajar bahagia." Ia tertawa. "Memangnya bahagia harus belajar?" Aku tersenyum. "Kadang iya." Aku kemudian menjelaskan bahwa dulu aku mengira bahagia berarti memiliki banyak hal. Setelah bertemu ayahnya, aku memahami bahwa bahagia adalah menghargai apa yang sudah kita miliki. Anak kami kemudian bertanya kepada Raka, "Ayah, waktu pertama kali bertemu Mama, Ayah tahu Mama orang kaya?" Raka tertawa. "Tidak." "Kalau tahu?" Raka berpikir sebentar. "Mungkin Ayah tetap membuatkan kopi." Anak kami tertawa. Aku juga ikut tertawa. Namun, dalam hati aku tahu jawabannya lebih dalam dari itu. Raka mungkin tetap membuatkan kopi, tetapi dunia di sekitarnya mungkin akan memperlakukanku berbeda. Dan itulah alasan aku bersyukur karena pertemuan pertama kami terjadi tanpa status dan kekayaan. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan selain identitas yang belum kukatakan. Yang tersisa hanyalah dua manusia yang sedang menjalani hari biasa. Dari sana tumbuh hubungan yang tidak dibangun berdasarkan keuntungan. Beberapa tahun kemudian, aku memutuskan membuat satu program sosial bersama Raka. Kami membuka pelatihan gratis bagi orang-orang yang ingin belajar membuka usaha kecil. Raka mengajarkan cara mengelola kedai, memilih bahan, membuat minuman, dan melayani pelanggan. Aku mengajarkan dasar-dasar manajemen, pencatatan keuangan, dan pemasaran. Kami tidak menjadikan program itu sebagai bisnis. Kami ingin membantu orang yang mungkin sedang berada di titik kehidupan yang pernah kami lihat sendiri. Setiap kali melihat seseorang berhasil membuka usaha kecil, aku merasa bahagia. Aku sadar bahwa keberhasilan tidak harus selalu berupa perusahaan besar. Kadang keberhasilan adalah ketika seseorang bisa membayar sekolah anaknya dari usaha kecil yang ia bangun sendiri. Kadang keberhasilan adalah ketika seseorang yang hampir menyerah kembali memiliki harapan. Suatu malam setelah kedai tutup, aku dan Raka duduk di teras. Hujan turun pelan. Aku teringat hari pertama aku datang. Aku berkata, "Dulu saya datang ke sini karena ingin melarikan diri." Raka bertanya, "Sekarang?" Aku menjawab, "Sekarang saya datang karena ingin pulang." Raka tersenyum dan menggenggam tanganku. Tidak ada kata-kata besar. Tidak perlu. Setelah bertahun-tahun bersama, kami sudah memahami satu sama lain. Aku kemudian melihat secangkir kopi di meja. Kopi itu tidak mahal. Tidak dibuat dengan mesin paling canggih. Tetapi bagiku, rasanya lebih berharga daripada semua minuman mahal yang pernah kuminum di hotel bintang 5. Karena di balik secangkir kopi itu ada kenangan tentang seorang wanita yang pernah memiliki segalanya tetapi tidak tahu bagaimana menikmati hidup. Ada seorang pria sederhana yang tidak pernah meminta apa-apa selain kejujuran. Ada pertengkaran, kesalahan, ujian, dan keputusan sulit. Tetapi ada juga sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Rasa aman ketika mengetahui seseorang tetap memilih kita ketika keadaan berubah. Aku pernah menjadi CEO yang takut kehilangan kekayaan. Sekarang aku menjadi seorang istri dan ibu yang memahami bahwa kekayaan hanyalah salah satu bagian kecil dari kehidupan. Aku masih bekerja. Aku masih memiliki perusahaan. Aku masih bertemu investor dan mengambil keputusan besar.
Tetapi aku tidak lagi membiarkan pekerjaan menentukan siapa diriku. Jika suatu hari perusahaan berhenti menghasilkan miliaran, aku tahu aku masih memiliki kemampuan untuk memulai lagi. Jika rumah besar harus dijual, aku tahu kami masih bisa bahagia di rumah sederhana. Jika mobil mewah harus diganti kendaraan biasa, aku tahu perjalanan tetap bisa dilakukan. Karena pada akhirnya, yang membuat perjalanan berarti bukan kendaraan yang kita gunakan, melainkan siapa yang duduk di sebelah kita. Dan ketika seseorang bertanya kepadaku apa yang membuatku akhirnya menemukan kebahagiaan, aku tidak pernah menjawab perusahaan, kekayaan, atau kesuksesan. Aku selalu menjawab, secangkir kopi. Bukan karena kopinya paling enak, tetapi karena di balik secangkir kopi itu ada seorang pria yang tidak tahu siapa aku, tidak tahu berapa banyak uang yang kumiliki, dan tidak pernah meminta apapun dariku. Ia hanya melihat seorang perempuan yang sedang lelah dan memberinya tempat untuk beristirahat. Dari situlah aku belajar bahwa terkadang kebahagiaan tidak datang dalam bentuk yang megah. Ia bisa datang melalui kedai kecil, percakapan sederhana, dan seseorang yang berkata, "Kalau hari ini terlalu berat, tidak apa-apa, berhenti sebentar. Besok kita mulai lagi." Dan mungkin itulah cinta yang selama ini ku cari. Bukan cinta yang membuat hidupku terlihat sempurna, tetapi cinta yang membuat hidupku terasa berarti.